Bapak dan Ibu sekalian, jamaah online Ansifa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita oleh Allah dimudahkan setiap pagi kumpul seperti sekarang ini ngaji bersama-sama. Ternyata kalau saya membaca buku hanya orang baik yang senantiasa oleh Allah ditambah kebaikannya. Dan orang jahat akan senantiasa bertambah kejahatannya kalau dia tidak menghentikan. Itulah yang disebutkan di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi keadaan sesuatu kaum kecuali kaum itu mau merubah diri mereka sendiri. Jadi kalau asalnya jahat tidak mau berubah jadi baik, maka tetap aja jahat terus, ya. Teman-temannya jahat tidak diganti teman yang baik, tetap jadi orang yang jahat terus. Oleh karena itulah, ya, mari kita awali kehidupan kita ini mencari teman-teman yang baik. Karena ternyata teman-teman yang baik itu tidak aja menguntungkan di dunia, yang senantiasa memberi nasihat, melembutkan hati kita, memberi harapan masa depan kita yaitu di akhirat kelak. Namun di akhirat nanti akan bisa menolong seorang hamba yang mestinya dia akan di neraka masih sekian tahun, ya. Namun karena temannya orang baik, temannya itulah yang mengeluarkan dia dari neraka dengan izin Allah tentunya, ya. Maka carilah teman yang baik. Kalau kita di dunia ini mempunyai teman yang baik, itu adalah karunia yang besar dari Allah Ta'ala. Teman kita adalah teman yang baik, berarti kita adalah baik. Karena Nabi mengatakan, almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu akan tergantung pada teman yang paling dicintainya. Cara beragama juga sama. Kalau orang itu taat kepada Allah, temannya dia akan ikut taat nantinya. Orang yang biasa sholat tahajud 12 rakaat, 13 rakaat atau 11 rakaat, nanti kita bisa sholat tahajud paling tidak 5 rakaat atau 7 rakaat dengan witirnya ini. Pokoknya teman yang baik ini adalah saling mempengaruhi seorang. Dan kita dipilihkan sekarang, ini teman yang baik, jangan ditinggalkan, genggami tangan ini. Karena tidak hanya di dunia keuntungan kita, di akhirat kita akan dapat keuntungan. Di dunia senantiasa kita dapat nasihat-nasihat. Tidak mungkin kita diajak berkelahi di sini, kemudian ditunjukkan pukul aja itu, serang aja sana, enggak. Ya, kalau ada salah maafkan, ya. Kalau dia ada kesulitan, bantu mereka. Kalau kita mampu membantunya. Itulah keuntungan. Kalau teman yang jahat, Masya Allah, ya, bumboni saja, kita menjadi tambah benci, tambah dendam kepada orang lain. Nah, baiklah jamaah yang berbahagia. Ini kajian di sesi pertama di Kasaki, kajian yang sangat pagi seperti tadi olahraga Al-Quran tadi beberapa ayat. Yang kedua adalah ada kasus sholat. Kasus sholat itu kajian khusus sholat. Jadi ini yang kedua ini termin yang kedua khusus bicara tentang sholat. Baru yang terakhir yang ketiga adalah kita berbicara tentang fikih. Sunnah Sayyid Sabiq yang jilid keempat melanjutkan tentang keutamaan istighfar, ya. Saya kadang-kadang khawatir kehabisan waktu saja, ya. Kehabisan waktu, ya, padahal yang diterangkan masih banyak. Maksudnya keburu mati, kehabisan waktu itu belum sampai tersampaikan, yang ada ini kok sudah dibawa mati, kan iman rugi. Maka ikut aja kajian, tanyalah yang kita barangkali saya bisa membantu menjawabnya, saya jawab. Maka kadang-kadang saya buka setelah selesai ngaji itu, kadang-kadang sampai hampir jam 8:30 tanya. Jadi berarti ngajinya berapa? Mulai pagi jam 5, ya jam 4.50 gitu ya, sampai jam sekian itu. Orang-orang itu masih 50, kadang 60, ya masih ngaji terus. Ini ngaji maniak betul-betul kalau pagi ini, orang-orang ini. Ya saya senang saja, semangat karena ada temannya. Dan ternyata umur ini menjadi semangat, ya, tidak lagi melemah. Nah, di badan kalau kita mengaji ini ternyata ada kekuatan tersendiri yang menjadikan kekuatan tubuh itu menjadi lebih segar, lebih bugar. Tapi kalau nggak pernah ngaji, nggak apa-apa, lemes, kadang-kadang sakit ini. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia,
Maka yang kedua ini adalah ngaji, ya. Kita nanti akan membahas tentang kemarin yang belum diselesaikan, tapi ini saya akan membahas satu poin yang kemarin kita loncati, ya, oleh Bapak Istiqom, yaitu poin yang ke-10 tentang kedudukan sholat ini, halaman 175, ya. Nanti itu ada ayatnya yang akan dibaca oleh Bu Lina pada pagi hari ini, akan kita bahas, ya, kita bahas ini. Jadi kita mundur sejenak, yaitu tentang kedudukan sholat, nanti setelah itu keistimewaan sholat, kemudian itu hukum tentang sholat, ya, dan seterusnya, keutamaan dan lain sebagainya. Kemudian kalau sudah, kita mungkin hal-hal yang bersangkutan dengan sholat. Maka ikuti terus, kita tidak akan rugi, ya. Meskipun kita sudah tahu, nanti pengetahuan kita menjadi lebih dalam. Ini tercermin kepada amal kita. Sama rasakan sendiri aja. Setelah ngaji itu amalnya, misalnya sholat duhanya, sholat jamaahnya, sholat malamnya, berbeda atau enggak? Sedekahnya suka sedekah, menjadi orang baik, enggak gampang caci orang, berubah enggak? Kalau kita enggak berubah, berarti sawaun alaihim. A'angdartahum amlam tungdirum layuk minum, itu modelnya sama dengan orang kafir. Tapi kalau berubah, enggak. Ya. Jadi kajian merubah hati kita, merubah perilaku kita, dan perangai kita. Orang yang dicintai oleh Allah adalah tanda-tandanya adalah mereka cinta kepada kebaikan. Ya. Kalau kita cinta kepada kejahatan, cinta kepada tukang fitnah, ya, ini berarti kita belum dicintai oleh Allah. Rasulullah itu kurang apa? Dicaci maki, dihina dan seterusnya, tidak pernah dia tanggap, dia tanggap ini. Tetap aja berbaik sangka. Bahkan tatkala Fathu Mekah itu Rasulullah kembali ke Mekah, orang-orang Mekah itu sudah merasakan nanti nggak mungkin, nggak urung kita itu dibantai sama Muhammad. Karena dia sudah mengusir, mau membunuhnya, merencanakan kejahatan. Tapi ternyata apa? Dimaafkan oleh Nabi kita. Ya, bahkan Ikrimah anaknya Abu Jahal yang paling benci dengan Nabi, mau membunuh Nabi di dalam perang Badar dan di dalam perang Uhud, ya, namun tidak kesampaian, itu akhirnya jadi sahabat Nabi yang dicintai oleh Nabi dan dia mencintai Nabi. Itulah akhlak yang baik yang dicerminkan oleh orang yang memang dikarunia oleh Allah, akhlak seperti itu. Mudah-mudahan kita juga bisa melakukan hal yang seperti yang dikerjakan oleh Nabi. Baiklah, ya, marilah kita buka sekarang dengan baca Al-Quran dulu yang dibaca oleh Bu Lina, yaitu surat nomor 23 ayat 1 sampai ayat yang ke berapa, Pak? 11. Ya, ya, monggo Bu Lina. Ya Ustaz, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafidun
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما أيمانهم فإنه فمن ابتغى والذين هم لأماناتهم والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يملكون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Terjemahan Surat Al-Mu'minun, surat ke-23, ayat 1 sampai dengan ayat 11. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Dialah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sekali Bu Rina. Sayang sedikit itu sinyalnya tidak begitu bersahabat ya, sehingga suaranya kadang terkenal, kadang tidak terdengar. Tapi tidak
tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Mudah-mudahan pahalanya sih tetap ya, karena ngaji online itu resikonya juga tentang sinyal ya, memang ya. Sinyal itu kadang-kadang bersahabat, kadang-kadang kurang bersahabat gitu ya. Ya, Maaf tapi nggak Ustadz, apa-apa ya, putus-putus kita ya tetap Ustadz. aja ya. Putus-putus. Iya, kan sudah lama kadang-kadang nggak dengar, barang terus dengar lagi gitu. Oh alah, Masya Allah, Baiklah, ya, enggak subhanallah. apa-apa Ibu. Jangan menyesal, ikhlas karena Allah, karena kita membacanya juga untuk Allah, ya. Kita bukan dipertontonkan kepada orang lain supaya memuji kita, tidak, tapi kita ikhlaskan bacaan karena Allah Ta'ala. Baik, ya. Pembahasan ke-12 kemarin, Bapak Istiqom tolong dibuka bukunya, sholat ini. Kita akan masuk ke dalam materi-materi itu dulu di awal-awal ini. Dan nanti karena Pak Tomo sudah izin tidak bisa, jadi Pak Istiqom nanti membacakan seluruhnya. Sanggup nggak kira-kira Pak Istiqom? Bisa? Siap, insya Allah sanggup. Ya, alhamdulillah ya. Jadi saya tidak mencari pendaftaran baru yang baiklah ya. Jadi kita sudah membaca kedudukan sholat tersebut, itu nomor 10 ya. Kedudukan sholat dalam Islam, yang pertama sholat itu sebagai tiang agama, yang kedua sholat itu merupakan amal pertama kali yang dihisab nanti, yang ketiga sholat ada amalan agama yang paling terakhir hilang. Ya. Kemudian yang keempat sholat adalah merupakan terakhir ya yang disebutkan Nabi sebelum Nabi meninggal dunia. Yang lima Allah memuji orang-orang yang mengerjakan sholat. Yang keenam Allah mencela orang-orang yang mengabaikan sholat. Kita sudah bicarakan. Yang ketujuh sholat merupakan rukun-rukun sekaligus tiang agama Islam. Sudah kita bicarakan juga. Yang kedelapan adalah ya di antara bukti yang menunjukkan keagungan sholat adalah bahwa Allah Ta'ala tidak memerintahkan pelaksanaannya di bumi, namun Rasulullah dipanggil langsung oleh Allah untuk melaksanakan perintah sholat ini. Saking pentingnya, saking dicintai oleh Allah. Dan Allah memerintahkan pertama sholat berapa? 50 kali. Saking Allah cintanya kepada hamba yang sering mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu orang-orang yang setelah sholat 5 fardu itu masih memenuhi sehingga jumlah sholatnya minimal 40 kali, 40 waktu, 40 kali sholat, maka mereka itu akan dihidupkan di dalam dirinya tentang kehidupan agamanya. Ya. 40 kali sholat yaitu 17 kali sholat fardu, 13 kali sholat itu sholat malam, ya, 13 kali sholat malam, dan 10 sholat itu sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah ini. Atau sebaliknya 11 rakaat sholat malam, kemudian 12 rakaat sholat rawatib ya. Ini 40 rakaat jumlahnya satu hari satu malam, maka orang yang seperti itu akan dihidupkan di dalam dirinya agama ya, kehidupan agamanya sudah tidak disangsikan lagi. Kalau ibarat kita mempunyai suami atau istri, tidak usah diragukan lagi tentang bagaimana kejujurannya dalam beragama ini dan bersikap dalam sikap kesehariannya. Karena mereka sudah mempunyai alarm yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-10 sekarang 9 sudah saya bicarakan. Asalnya sholat itu diperintahkan oleh 50 sholat, kemudian dia dikorting menjadi 5 sholat, sehingga kita mengerjakan 5 sholat itu sama dengan ya pahalanya mengerjakan 50 sholat, saking cintanya Allah kepada sholat ini. Yang ke-10, Allah membuka berbagai amal perbuatan orang-orang yang beruntung dengan sholat dan mengakhirinya dengan sholat. Jadi orang-orang yang beruntung itu dibukanya dengan sholat dan diakhiri dengan sholat. Di sini disebutkan suratnya adalah surat Al-Mu'minun ayat 1-9. Kita bahaskan sedikit ya, sebentar saja. Qad aflaqal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang jadi orang yang beriman itu. Jadi selain orang yang beriman, maka tidak ada untung. Maka di dalam surat nomor 103 surat apa ya? Surat 103 surat Asr. Wal asr. Jangan tidur. Enggak usah. Jaga gawang, enggak mungkin, Ya. Ustaz.
Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman wa amilus sholihat dan ditindaklanjuti dengan amal soleh. Kalau di sini qad aflaka, sungguh beruntung al mukminun, orang-orang yang beriman, ya. Orang yang beriman yang seperti apa yang dianggap beruntung oleh Allah Ta'ala? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang-orang yang sholatnya bisa khusyuk. Apa sholat khusyuk itu? Sholat yang dikerjakan sungguh-sungguh hanya menghadap kepada Allah, hati, anggota badannya, ya. Kemudian ucapannya semua adalah ucapannya. Karena sholat itu mencakup gerakan badan, gerakan lidah, gerakan hati. Itu semua ditujukan kepada Allah. Nih, ya. Kemudian walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Mereka tidak senang kepada hal yang tidak bermanfaat itu, ya. Ngomong, ngobrolan, cerita, ngerasani, gibah, sudah tidak suka. Sama merasakan sendiri kita ini masih senang gibah, tertarik enggak? Kalau kita sudah tidak tertarik pada gibah, maka dia sudah menjadi qad aflahal mu'minun. Sungguh untung orang yang beriman ini. Karena walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Ya, orang-orang yang mereka itu terhadap hal-hal yang sia-sia, enggak ada manfaatnya, berpaling. Menang-menang dijak ngomong nih menteri, dijak ngomongnya sembarang. Kita nggak ngerti kentang kimpule, nggak bisa memberi penyelesaian. Misalnya apa? Ikut menghujat, ikut itu mencaci maki. Maka saya harapkan ini di Zoom kita atau di link kita tidak ada yang seperti itu. Ya, disimpan saja, jangan sampai dikeluarkan. Karena begitu kita ngomong, ya, kita tahu karakter kita itu seperti itu. Jadi orang lain itu sudah bisa menilai, oh ini begitu, oh ini begini, begitu. Ya kalau menanggapinya baik, biasanya orang-orang seperti ini suka menghibah, suka menghujat orang lain, mesti dia nanti orang yang tidak sempurna dalam beragamanya. Waladzinahum lizakati fa'ilun, mereka melakukan pembersihan jiwa. Az-zakah atas dia itu pembersihan diri, pembersihan jiwa, juga pembersihan harta. Pembersihan jiwa dengan sholat yang bagus, ya, dengan akhlak yang baik, kemudian pembersihan harta dengan mengeluarkan zakat harta. Ini waladzinahum li furujihim habidun, dan orang-orang yang senantiasa menjaga kehormatannya, tidaklah ya suka berzina, homoseks atau yang lain. Yang model-model seperti itu sama sekali tidak tertarik, ya, dan bukan menjadi karakternya. Ini ila ala azwajim, yang diperbolehkan, ya hanya dengan pasangan-pasangan hidup mereka, ya. Aw ma malakat aimanuhum, atau budak-budak yang dimiliki mereka. Jadi budak itu ternyata dinikahi dulu. Tetapi kalau budak itu diperoleh dari harta rampasan perang, karena termasuk harta itu miliknya secara mutlak di zaman itu, maka tidak usah kalau budak yang dimiliki itu boleh, ya. Hanya saja orang yang mengumpuli budak ini nanti anaknya jadi budak, ya, seperti itu. Nah, sekarang sudah tidak ada budak, jangan sampai pembantu dianggap budak, ya, tidak pas ini. Fa'inahum ghairu malumin, orang yang seperti itu tidak melampiaskan syahwatnya kepada istri atau pasangan hidupnya atau kepada budak yang dimiliki dalam waktu perang ini, maka itu tidak tercela, ya. Famanit tagha, barang siapa mencari wara'a dzalika, di belakang itu selain istri dan budak-budak yang dimiliki, wa ulaika, maka mereka itu lahumul adun, orang yang melampaui batas, ya. Batas-batasan dilampaui sehingga mereka itu lewat pagar, nerak aturan, ya, melanggar aturan. Waladzinahum li amanatihim wa ahdihim raun, mereka ini kalau sholatnya sudah bagus, ya, biasanya akan tercermin kepada amanat-amanat dan janji-janji mereka, baik amanat Allah kepada dirinya atau amanat sesama manusia, atau janjinya kepada Allah atau janji kepada sesama raun, mereka senantiasa memeliharanya, enggak pernah ingkar janji. Kalau nadar senantiasa dipenuhi nadar-nadarnya. Kalau janji kepada orang lain senantiasa janji-janjinya itu akan senantiasa dipenuhi. Itulah dampaknya orang yang beriman, orang mukmin yang beruntung, yang beriman itu seperti itu. Waladzinahum ala sholawatihim yuhafidun, dan mereka terhadap sholat yang telah mereka kerjakan, yaitu sholat fardu 5 waktu,
senantiasa dijaga sebaik dan sesempurna mungkin. Bagaimana sholat itu dijaga baik dan sempurna kalau dikerjakan secara berjamaah di masjid bagi laki-laki. Bagi wanita, kalau masih punya suami, cukup menganjurkan saja suaminya berangkat ke masjid, siapkan sandalnya, sarungnya, kupluknya gitu, songkoknya, kemudian dipesan, Pak, jangan sampai terlambat, nanti ada sholat sunatnya, ya seperti itu. Maka dia sendiri mendapat pahala sama dengan pahalanya lelaki atau suaminya yang pergi ke masjid tersebut. Karena orang yang menyediakan peralatan perang, maka akan diberi pahala sama dengan orang yang mengerjakan atau melaksanakan perang jihad di jalan Allah di zaman Nabi gitu. Waladzina hum ala sholatihim yukhafidun, dan mereka senantiasa menjaga sholatnya ini. Maka apa yang diberikan oleh Allah bagi mereka itu, ulaika, mereka itu lahumul warisun, orang yang senantiasa mendapat waris nantinya. Warisnya apa? Alladzina yarisunal firdaus, yaitu mewarisi surga firdaus. Surga firdaus, surga yang paling tinggi, yang berada di bawah arsy-Nya Allah, ya. Mengalir di bawahnya surga firdaus 4 sungai, sungai madu, sungai susu, ya, sungai khamr, dan sungai air tawar yang tidak berubah bau dan rasanya, senantiasa segar terus, ya. Ini ulaika mulwarisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun, mereka itu di dalam surga kekal selama-lamanya, ya. Baik, ya, ini yang ke-10 sudah kita dulu tidak sempat dibahas. Kemudian yang ke-11 itu Allah memerintahkan Nabi Muhammad dan para pengikut agar mereka memerintahkan keluarganya sholat. Jangan sampai di antara keluarga kita yang tidak mengerjakan sholat. Kalau dia sudah umur balik, Nabi kita Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Toha ayat 132, ini harus dihafalkan kalau bisa, atau enggak ya diingat-ingat maknanya saja. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. Wa'mur ahlaka, perintahkanlah keluargamu bisolati untuk mengerjakan sholat, wastabir alaiha, yang sabar tatkala mengajak memerintahkan keluarga, apakah istri, apakah suami, apakah anak, atau yang lain untuk memerintahkan sholat itu tidak gampang, harus sabar. Jadi misalnya ya seorang suami atau membangunkan istrinya diajak sholat malam misalnya, sholat tahajud, ya, didekati, dipijit kakinya, Ma, ini sudah jam 3, ayo kita sholat tahajud, ya, monggo, ya. Kalau molat-molat masih susah, disuruh memercii wajahnya dengan air, dipercikan aja, ya, diciprati, gitu saja sedikit, ya, karena setan akan enggak senang dengan air itu, dia akan cepat bangun. Tapi ini tentunya semayanan dulu, jangan nanti tengah-tengah malam perang tanding nanti, ya, gara-gara memercik air itu gak begitu mendengar, dikira disuruh nyiram air, disiram air sak gayung, ya, tentunya nanti terjadi salah paham. Dipercik air. Kemudian kalau orang itu, suami istri itu sholat bersama-sama, maksudnya dua-duanya sholat malam, maka seluruh rumah itu dianggap orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dan diampunilah dosa-dosa orang yang berada di sana. Ya, maka di sholat malam jangan sampai ditinggalkan, dan ajaklah juga suami, istri atau anak kita yang bisa diajak untuk bangun malam untuk sholat tahajud. Ya. La nas'aluka rizqa, aku tidak minta kepada kamu untuk mencari rezeki. Karena rezeki itu Allah yang menjamin. Kata Allah, nahnu narzukuka, kami yang menjamin rezekimu. Tentang rezekimu, kamu upah pasti akan dikasih oleh Allah rezeki yang dijaminkan. Wal akibatul litaqwa, dan adalah bagi akibat yang baik itu, yang nanti di surga itu bagi orang-orang yang bertakwa saja kepada Allah. Kemudian orang yang tertidur harus mengqadha sholatnya. Orang yang tertidur dan yang lupa karena pentingnya sholat. Hanya saja kalau sholat itu ditinggalkan dengan sengaja, nggak usah diqadha, nggak usah dikerjakan di luar sholat itu. Karena sholat itu sudah ditentukan waktunya. Ya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan.
Sesungguhnya sholat itu terhadap orang mukmin sudah ditentukan waktunya. Jadi kita tidak boleh mengerjakan di luarnya, tidak boleh mengerjakan sebelumnya. Harus pada waktunya. Nah, pembahasan yang kedua kemarin, keistimewaan di dalam sholat sudah sampai yang keempat. Keistimewaan pertama adalah dianggap sholat itu merupakan cerminan iman. Yang kedua, sholat secara khusus disebut dengan tujuan membedakan antara dengan ibadat-ibadat yang lain. Yang ketiga, di dalam Al-Quran sholat disandingkan dengan bermacam-macam ibadah, menunjukkan sholat itu sangat istimewa. Di sini disebut keistimewaan sholat ini. Yang keempat yang sudah dibicarakan kemarin adalah Allah Ta'ala memerintahkan supaya bersolat dengan menjalankannya. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan nabinya supaya bersabar dalam menjalankannya, memerintah keluarganya. Sekarang nomor 5. Monggo Pak Istiqom. Keistimewaan sholat yang kelima. Allah mewajibkan sholat ini dalam segala keadaan. Dia tidak menerima uzur atau halangan orang sakit, orang yang dalam keadaan takut, atau orang yang sedang bepergian, dan lain-lain untuk meninggalkannya. Hanya saja terkadang Allah memberikan keringanan dalam beberapa syaratnya, dalam rakaatnya, atau dalam gerakan-gerakannya. Dengan demikian, kewajiban sholat ini tidak gugur dari orang yang tetap dalam keadaan. Ya, sholat itu tidak ada alasan untuk tidak dikerjakan selama masih ada akalnya. Ya, apakah dia orang sakit, orang tidak sakit, ya, kemudian orang bepergian, orang yang mukim, semua tetap wajib sholat selama akalnya masih ada. Tapi kalau orang tidak punya akal, mabuk misalnya, ya, wala taqrabu sholata wa antum sukara. Jangan kamu mengerjakan sholat sedangkan kamu masih mabuk, ya. Nah, tidak boleh dikerjakan orang yang mabuk. Hatta a'lamu mata kulun, sehingga kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Jadi sholat hanya dikerjakan tatkala ada kesadaran. Kalau tidak ada kesadaran, mabuk, gila, ya, dan seterusnya, tidak ada kewajiban. Ya. Ini saking pentingnya sholat. Dengan demikian, kewajiban sholat tidak gugur dari orang yang tetap dalam keadaan berakal. Kalau akalnya hilang, oleh karena itulah di dalam Islam, minuman keras yang menghilangkan akal itu dilarang. Karena kalau sudah hilang akalnya, nggak ada kewajiban bagi mereka yang tidak punya akal. Membunuh pun juga tidak dihukumi. Karena apa? Akalnya sudah hilang, orang gila. Ya, seperti itu. Yang keenam, monggo Pak. Yang keenam, Allah mensyaratkan kemampuan bagi sholat dalam beberapa hal, yaitu toharo, berhias, dan menghadap kiblat yang tidak disyaratkan dalam ibadah-ibadah lainnya. Ya, jadi kita puasa nggak usah menghadap kiblat. Puasa nggak usah wudhu dulu, ya. Kita mau puasa nggak usah pakai pakaian yang bersih, yang indah, nggak usah. Tapi untuk sholat khusus, ya, satu, ya, di samping akalnya sempurna, menghadap kiblat harus, ya, suci badannya, pakaiannya, ya. Kemudian dan tempatnya dari kotoran dan najis, ya. Kemudian barang masuk sholat ini, tubuhnya juga harus, persyaratan banyak sekali yang harus dilakukan oleh orang yang mengerjakan sholat yang tidak ada di dalam ibadah lain. Haji misalnya, menghadap kemana saja, tawaf itu, sa'i, ya, kemudian wukuf di padang Arafah tidak diatur, tapi sholat adalah diatur. Harus suci badannya, harus suci pakaiannya, harus suci tempatnya. Nah, suci badan itu tidak hanya dari kotoran, dari hadas dan najis, ya. Kotoran yang secara hukumnya, ya, kotor, tapi secara lahiriah, ya, tidak, karena tidak bisa dibasuh. Orang yang ngentut, misalnya kentut, tidak bisa dibasuh, tempat keluarnya kentut menjadi bersih, tidak bisa, harus dengan cara-cara tertentu, yaitu wudhu atau mandi. Ya. Yang ketujuh, monggo Pak. Keistimewaan yang ketujuh di dalam sholat dipergunakan seluruh anggota tubuh manusia, hati, lisan, dan seluruh anggota tubuh. Yang hal itu tidak diterapkan pada ibadah-ibadah lainnya. Ya, keistimewaan sholat yang berikutnya adalah sholat itu harus dikerjakan lewat hatinya. Hatinya menghadap kepada Allah, lisannya mengucapkan takbiratul ihram, dan seluruh gerakan anggota badan
rukuk, sujud, iktidal, ya, duduk tasahud, semuanya. Jadi seluruh anggota tubuh digerakkan. Kalau puasa, paling mulutnya saja tidak diisi makanan atau perutnya tidak diisi makanan. Tapi untuk sholat, maka sholat itu mempunyai keistimewaan hati, lisan, dan seluruh tubuhnya harus digunakan beribadah kepada Allah yang tidak diterapkan kepada ibadah-ibadah lainnya. 8, monggo Pak. Yang ke-8, ketika mengerjakan sholat, kita dilarang menyibukkan diri dengan kegiatan lainnya, meski itu hanya sekedar lintasan perasaan di dalam hati berupa sebuah kata atau pemikiran. Terus? Yang ke-9, sholat merupakan ajaran Allah yang dipegang teguh oleh para penghuni langit dan bumi, yang menjadi kunci bagi syariat-syariat para nabi. Tidak seorang nabi pun diutus melainkan disyariatkan kepadanya ibadah sholat. Jadi semua itu sholat. Tapi tidak tahu kita sholatnya Nabi Musa kayak apa, sholatnya Nabi Ibrahim seperti apa, Nabi Ismail seperti apa, Nabi Ishak, tidak tahu kita. Tetapi mereka semua disyariatkan sholat. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha, itu berlaku, ya, seluruh nabi diperintahkan ini. Lah Rasulullah sebagai rasul terakhir juga diperintahkan supaya keluarganya juga diajak sholat, ya. Jangan mikirkan duit-duit terus sholatnya ditinggalkan sampai nanti kalau seperti itu dikerjakan dimasukkan neraka bersama dengan Korun, ya. Korun itu mikir dunia terus, tidak pernah mikir akhirat. Akhirnya dia masuk neraka bersama Korun, bersama Fir'aun, bersama Haman, ya, dan seterusnya. Oleh karena itu yang kedua, sholat, ketika mengerjakan sholat, kita dilarang menyibukkan diri dengan kegiatan lainnya. Mikir saja, ngelamun, ya. Kemudian yang aneh tidak boleh kita. Meski hanya sekedar lintasan-lintasan di dalam hati, ya. Tadi mencari kunci, nggak ketemu-ketemu. Setelah kita sholat, oh iya, ya, kuncinya tersebut sini. Setan itu membisikkan, ya. Coba aja kalau Bapak nanti sholat malam, ya, sorenya kurang tidur upamanya. Kemudian sholat malam baca surat itu nanti gerambrang nggak di kesana kemari. Karena apa? Setan itu berbisik terus di telinga kita, ngomong aja, ya. Akhirnya apa yang kita mau baca itu sudah hafal, padahal kita jadi yang kita baca jadi lain, ya. Jadi sabihisma jadi waduha larinya, ya, watini menjadi wal asri, jadi kesana kemari, ya, karena kurang konsentrasi. Kemudian 9, sholat merupakan ajaran Allah yang dipegang oleh para penghuni langit dan bumi, yang menjadi kunci bagi syariat-syariat para nabi. Tidak seorang nabi yang diutus melainkan disyariatkan untuk beribadah mengerjakan sholat. Yang ke-10, monggo Pak. 10. Sholat disandingkan dengan pembenaran, yaitu melalui firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat Al-Qiyamah. Artinya, dan dia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran, yaitu orang-orang kafir tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran, dan tidak mau mengerjakan sholat, tetapi dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Surat Al-Qiyamah ayat 32. Jadi surat Al-Qiyamah ini kalau kita baca mulai ayat yang ke-26 baru kelihatan, ya. Ya. Kala idza balaghati taraqi wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaqa wal tafatis saqu bisaqa ila rabbika yauma idinil masaqa fala saddaqa fala sholat walakin kadzdzaba wa tawalla, ya. Celakanya dulu tatkala mereka masih hidup di dunia, tatkala sehat, fala saddaqa, tidak pernah membenarkan ajaran Islam, wala sholat, tidak mengerjakan sholat. Ini celaka orang ini, ya. Walakin akan tetapi yang terjadi kadzdzaba, dia mendustakan seluruh ajaran agama ini, watawala, dan mereka berpaling dan tidak mau mengikuti ajaran yang benar. Maka celaka, aulalaka fa'aula, tuma aulalaka fa'aula. Celakalah kalian wahai orang kafir, celakalah kalian. Celaka tatkala dimatikan, celaka tatkala dibangkitkan dari kubur, celaka tatkala dihisab, dan celaka tatkala disuruh lewat sirat, mereka akan jatuh ke dalam neraka jahanam. Nah, ini sampai di sini sementara kita lanjutkan, ya, kita lanjutkan pada fikih sunnah jilid 4, Pak. Monggo Pak Istiqom
Nggih, halaman 259, Ya, keutamaan istighfar. nggih, ya bagus ya. Ini Nggih. diingat ya. Mungkin Pak Tomo izin sampai tanggal berapa itu ya bulan depan karena matanya sedang tidak bisa membaca ya, nanti mungkin akan diperiksa dengan dokter tapi dokternya masih sedang operasi sekarang ya. Jadi kalau tidak keberatan mungkin Pak Istiqom untuk sementara nanti membaca atau bisa diwakili dengan yang lain kalau ada report ya. Karena bagaimanapun juga ini adalah milik kita sendiri ya, di Asyifa ini. Monggo keutamaan istighfar, monggo Pak. Nggih. Keutamaan istighfar diterima dari Anas radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda yang artinya, telah berfirman Allah Ta'ala, hai manusia, selama kamu masih berdoa dan berharap kepadaku, maka aku mengampuni dan aku tidak peduli bagaimana juga besarnya kesalahanmu. Hai manusia, seandainya dosa-dosamu setinggi awan di langit, kemudian kamu meminta ampun kepadaku, aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Hai manusia, seandainya kamu datang kepadaku dengan membawa dosa hampir sepenuh bumi, kemudian menghadapku tanpa mempersekutukan daku dengan sesuatu apapun, maka aku akan datang padamu membawa keampunan hampir seluruh bumi itu pula. Diriwayatkan oleh Tirmidzi yang menyatakan hadis ini hasan lagi gharib. Iya. Sebelum kita masuk kepada hadis itu tadi ya, hadis yang diriwayatkan Tirmidzi itu juga terdapat di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ya, hadis yang nomor terakhir saja ya, hadis nomor 42 atau nomor 40 itu ya, yang terakhir tentang luasnya karunia Allah. Nah, nanti sekarang akan saya terangkan, saya sampaikan dulu tentang keutamaan istighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Apa yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang mau kembali kepada Allah? Istighfar. Karena pada satu hadis diterangkan bahwa kalau hambaku mendekat sejengkal, aku akan mendekat sehasta. Kalau hambaku mendekat sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedepa. Kalau hambaku datang kepadaku dengan berjalan, maka aku datang kepadanya dengan berlari. Maksudnya, rahmat Allah itu akan lebih cepat datangnya bagi orang-orang yang sudah tobat kembali kepada Allah dari perbuatan maksiat. Jadi kalau asalnya tukang judi, tukang main, tukang minum dan lain-lainnya ya, ini kemudian tobat kepada Allah, maka dia akan dimudahkan untuk berbuat perbuatan-perbuatan baik ya, sehingga dia melupakan perbuatan buruk yang pernah dikerjakan. Nanti kita lihat. Apa manfaatnya kita membaca istighfar? Kita lihat surat Hud. Surat Hud, surat nomor berapa? 11 Ustaz. 11 ayatnya ayat yang ketiga. Monggo Pak Istiqom dibaca ayat yang ketiga. Ya, Ustaz. Surat Hud ayat yang ketiga. Artinya, dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Niscaya Allah akan memberimu kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Allah akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari kiamat atau hari yang besar. Iya, perhatikan Allah Ta'ala menghimbau orang yang berdosa supaya kembali kepada Allah. Wa anistaghfiru rabbakum, dan adalah kau istighfar, menyatakan mohon ampun kepada Allah, dan istighfar yang paling besar namanya Sayyidul Istighfar. Istighfar yang besar ini ya. Maka dari itu siapa yang membaca Sayyidul Istighfar setelah sholat subuh ya, kemudian ditakdirkan mati sebelum sholat asar, sudah tertulis jadi penghuni surga. Siapa yang membaca setelah sholat asar, kemudian ditakdirkan mati sebelum subuh, setelah dicatat sebagai penghuni surga.
Ditanya apakah langsung atau tidak langsung? Nabi tidak mengatakan langsung atau tidak langsung. Yang jelas dicatat sebagai penghuni surga, daya kekuatan atau keutamaan istighfar, ya, Sayyidul Istighfar ini. Maka jangan sampai ditinggalkan. Bagaimana kalau saya ucapkan setiap kali selesai sholat? Nggak ada alasan, karena itu ditekankan setelah sholat subuh dan setelah sholat asar itu 2 sholat yang sangat berat dikerjakan oleh orang munafik. Ya, orang munafik paling kerja berat mengerjakan sholat subuh dan sholat asar. Kalau orang mukmin ini justru dikerjakan dengan berjamaah, karena Rasulullah bersabda, "Mang sholat bardaini dakhalal jannah." Siapa yang sholat di waktu sholat subuh dan sholat asar berjamaah ini, maka dijamin pasti masuk surga. Maka seandainya yang lain-lain tidak bisa berjamaah, khusus subuh dan asar, kerjakan berjamaah. Subuh itu beratnya karena orang-orang masih kantuk, ya, masih ngantuk. Sedangkan untuk sholat asar itu juga males-malesnya orang. Jadi karena males-malesnya orang itulah mereka juga diberi reward sama Allah Ta'ala. Siapa yang sholat, man sholat bardaini dakhalal jannah, siapa yang sholat subuh dengan sholat asar, maka dia dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kalau kita tidak ngaji, nggak ngerti dari mana. Ini hadis Sahih, riwayatnya Bukhari. Ya, kalau kita sudah hadisnya Sahih, tidak usah mempermasalahkan bagaimana kok bisa begitu. Duhurnya, asarnya, duhurnya, maghrib, isanya. Kalau subuh dan asar sudah tepat pada waktunya, maka tentu yang lain akan menjadi lebih tepat lagi. Ya, karena kebaikan itu akan bisa dikerjakan karena ada kebaikan yang lain. Sholat subuh berat itu bisa dikerjakan, apalagi sholat yang tidak berat pasti lebih mudah dikerjakan oleh mereka ini. Istiqomah tentunya. Nah, istighfar kata Allah, anistaghfiru rabbakum, ya, summa tubu ilaihi. Kalau kita sudah istighfar itu harus diiringi dengan bertobat kepada Allah. Ya. Karena kalau istighfar tanpa tobat, ya sama saja. Bohong itu namanya. Oleh karena itulah orang yang dihimbau oleh Allah Ta'ala ini adalah mereka yang mengerjakan perbuatan dosa yang buahnya ini, namun mau bertobat kepada Allah Ta'ala, baru diampuni. Kalau nggak tobat, nggak diampuni. Nanti boleh bertanya, ya, dan pertanyaan-pertanyaan yang banyak, ya. Jangan dikira sekolah murtad kemudian syahadat lagi, kemudian dihapuskan seluruhnya, cenai, ya. Ini dari mana, ya? Kalau orang kafir kemudian jadi orang Islam, betul-betul dari hatinya keluar nih, betul-betul mengucapkan kalimat ikhlas dari hati, diampuni. Tapi kalau kafir, ya, kemudian murtad, ya, sekian tahun, kemudian syahadat lagi, diampuni lagi, cenai, ya. Nanti ada persyaratan-persyaratan yang perlu kita ketahui. Jangan sampai kita tertipu di dalam beribadah ini, ya, sehingga kita melakukan sesuatu yang tidak seharusnya kita lakukan. Jadi istighfar itu diiringi dengan bertobat. Summa tubu ilaihi, ya. Kalau orang itu mau istighfar dan bertobat kepada Allah, yumati kumataan hasanan, maka dia Allah akan memberikan kenikmatan hidup di dunia itu dengan kenikmatan yang baik, rezekinya dilancarkan, badannya disehatkan, hubungan dengan anak istri suami tetangga dijadikan oleh Allah baik, ya, wajahnya tidak selalu murung. Ini yumati kumataan hasanan, mereka diberi oleh Allah kenikmatan yang baik, ila ajali musamma, sampai batas waktu kecatatan di Lauhil Mahfuz. Ya, catatannya di sana sampai 10 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 15 tahun, bahkan bisa ditambah sebagai kenikmatan itu. Karena kalau dengan maksiat dipotong sama Allah Ta'ala. Jadi kalau kita berbuat maksiat, nikmat yang diberikan dipotong, ya, maka tidak diberikan, jadi diganti dengan azab dari Allah Ta'ala. Ya. Ini mata ila ajali musamma wa yu'ti, dan dia Allah akan memberikan kuludhi fadlin fadlahu. Setiap orang yang berbuat baik itu balasan kebaikannya. Tidak ada orang baik dibalas dengan jahat, tidak ada. Pasti dibalas oleh Allah Ta'ala dengan kebaikan yang dilakukan ini. Ya? Wa in tawallau, dan kalau kamu berpaling tidak mau bertobat dan istighfar kepada Allah Ta'ala,
Inni akhafu, Nabi Hud mengatakan, aku takut alaikum akan menimpa kalian adzab yaumin kabir, siksa ya yang sangat berat besok di hari kiamat. Di surat yang sama ayatnya 52, Pak. Monggo. Di surat Hud nggih Ustaz. Ye. Ayat ke 52. Dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Ya. Jadi Nabi Hud mengingatkan itu. Wahai kaumku, anis ya. Istaghfiru rabbakum. Mohon ampun kepada Rabb kalian. Jangan menjadi orang yang syirik, ya, menjadi orang yang musyrik kepada Allah itu. Suma tubu ilahi, kemudian iringilah istighfar itu, bertobat kepadanya. Yursilis sama alaikum midrara, maka Allah akan mengirimkan kepada kalian hujan yang lebat. Maksudnya pintu-pintu rezeki akan dibukakan oleh Allah. Maka siapa saja yang sekarang ini pintu rezekinya seakan-akan tertutup rapat, maka itu karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Cara membukanya bagaimana? Istighfar yang banyak. Barang siapa menselazima istighfar, barang siapa melazimkan baca istighfar, maka akan dihilangkan kesempitan hatinya, akan dimudahkan urusannya, dan akan diberi rezeki oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Obatnya istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikirim hujan yang lebat, midrara ya. Wa yazidkum, dan Allah akan menambah kepada kalian kekuatan ila kuatikum, kepada kekuatan kalian. Yang rezekinya sudah banyak dikuatkan, diteguhkan, imannya dikokohkan ya. Kemudian kedudukannya dijadikan kedudukan yang mulia di sisi Allah ya. Dijadikan wa yazidkum, dan akan menambah kepada kalian kekuatan ila kuatikum, kekuatan dengan kekuatan yang sudah ada. Maka dari itu orang yang bertobat tersebut harus diikuti dengan istighfar. Wa tatawallau, dan janganlah kamu berpaling mujrimin, mengikuti orang-orang yang banyak dosanya ini. Oleh karena itu di dalam surat Az-Zumar, surat nomor 39 ayat yang ke-53, Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita untuk bisa diampuni dari dosanya. Itu dia diharuskan yakni bertobat kepada Allah Ta'ala ya. Monggo ayat 53 surat Az-Zumar surat nomor 39, monggo Pak. Oke. Surat Az-Zumar ayat ke-52 dan tidak 53. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Iya. Jadi dosa ini Pak bisa diampuni secara otomatis ya, dengan zikir, dengan sholat, dengan puasa. Ini kalau dosa kecil ya. Kalau dosa besar harus tobat kepada Allah Ta'ala. Dosa berzina, minum khamr, berani kepada orang tua, syirik, itu harus tobat dulu baru diampuni sama Allah Ta'ala. Maka Allah menghimbau kepada Kul, katakan wahai Rasul kepada hamba-hambaku, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzi asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas atas ya perbuatan mereka, segala macam maksiat dilakukannya. La taqnatu mir rahmatillah, jangan sampai kamu putus asa dari rahmat Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaghfiru dzunuba jami'an, mengampuni semua dosa, termasuk dosa syirik. Kalau tobat ya, kalau dosa syirik tidak bisa diampuni secara otomatis, tapi selain syirik bisa ya, dengan jalan Allah menimpakan bencana. Misalnya mati tenggelam, itu mati syahid. Mati karena sakit perut, mati syahid ya. Kemudian mati berjaga-jaga di jalan Allah, syahid ya. Mati membela hartanya, syahid ya. Ada banyak ya. Kemudian tapi kalau dosa-dosanya dosa-dosa besar, harus diawali dengan tobatan nasuha dulu ya.
Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Innawal ghafurur rahim, sesungguhnya Dia Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Baru mari kita kaji ayat hadis ini di dalam kitab Fikih Sunnah. Diterima dari Anas. Anas itu adalah pembantu Nabi. Dia oleh orang tuanya diserahkan sama Nabi tatkala Rasul hijrah. Ya, Anas itu masih berumur 10 tahun. Diinfakkan, ya, disuruh melayani Nabi, tidak diupah. Pokoknya disuruh mengikuti saja kemana saja Nabi oleh orang tuanya ini. Akhirnya akan jadi salah satu sahabat Nabi dan ternyata termasuk perawi hadis, meriwayatkan hadis. Yang hadisnya diterima. Diterima dari Anas radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda. Kalau Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah yang bersabda, Allah yang berfirman, ini namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang ngomong Nabi, tapi redaksinya, isinya hadis itu datang dari Allah. Maka wahyu itu ada dua, wahyu yang ada ditulis di Al-Quran, itu sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah, ya, itu juga firman-Nya Allah, sedangkan hadis qudsi itu adalah datangnya dari Allah, tapi yang berbicara adalah Nabi. Hadis qudsi itu kalau sholat nggak bisa dibaca hadis qudsi, ya, meskipun firman Allah. Tapi kalau Al-Quran boleh setelah baca Al-Fatihah kita membaca Al-Quran. Ya, Al-Quran itu ada yang mengatakan membacanya harus berwudu supaya sempurnanya, tapi hadis qudsi tidak usah perlu berwudu. Beberapa perbedaannya. Kalau Allah Ta'ala berfirman, ya, kata Nabi kita, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka mada'utani, sesungguhnya engkau selama engkau memohon hanya kepadaku, ya, berdoa hanya kepadaku, warajutani dan berharap hanya kepadaku, ya. Kalau ini kamu lakukan, ghafartulaka, aku akan mengampunimu alama kana minka, atas semua dosa dan kesalahan yang kamu perbuat. Jadi bertauhid kepada Allah dalam berdoa, ya, bertauhid kepada Allah dalam berharap, itu menunjukkan kepasaran seseorang dan menunjukkan Allah cinta kepadanya. Maka kalau dia mohon ampun kepada Allah, tatkala dia diampuni oleh Allah, wala ubali, dan aku tidak peduli. Berapapun besar dosanya, maka akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Ya, selama syaratnya, kalau berdoa hanya kepada Allah, ya, mohon ampun hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mohon ampun kepada Allah, berharap juga hanya kepada Allah Ta'ala ini. Ya ibnu Adam, wahai anak Adam, lau balagot dunubuka ananas samai, kalau dosamu itu buat membumbung sampai di langit sana, ya, tumpuk sampai ke langit, sumastak takfartani, kemudian engkau mohon ampun kepadaku, ya, kemudian minta kamu kepada ya Allah, sungguh saya telah berbuat dosa ya Allah, buat saya diampuni oleh Allah. Kalau itu sungguh-sungguh loh, ya, kalau sungguh-sungguh, maka nanti harus hati-hati, jangan sampai kita kafir dosa meneh. Ini lain lagi masalahnya, ya, murtad Islam ini, ya. Kita kalau orang seperti itu, ya, yang jelas bahwa memang Allah Maha Pengampun, tapi apakah dia termasuk diampuni? Kita lihat Allah itu Maha tahu, ya. Innallaha alimun bidzati sudur. Allah Ta'ala mengampuni apa yang ada, mengetahui apa yang ada di dalam dada kita. Sungguh-sungguhkah orang ini? Main-mainkah orang ini? Maka Allah Ta'ala yang maha tahu ini, ya. Kalau dosa membumbung sampai di langit, sumastakfarani, kemudian mohon ampun kepadaku, ghafartulaka, aku akan ampuni kamu, ya. Dosanya membumbung sampai di langit, ya. Ini wala ubali, dan aku tidak peduli, ya, berapapun dosanya, apapun jenis dosa itu. Ya ibnu Adam, wahai anak Adam, innaka lau ataitani, sesungguhnya engkau jika nanti datang kepadaku di hari kiamat, tatkala kita sudah mati, tatkala hidup di dunia itu, ya, kita mati bikurobil ardi khotoya, dengan membawa dosa sepenuh bumi, seberat bumi dosanya, saking banyak. Datang kepada Allah di hari kiamat,
Sumalakitani la tusriku bi. Kemudian datang kepadaku, kamu tidak mempersekutukan sedikit pun aku dengan selainnya. Selain, ya. Setengah satu. La ataituka sungguh aku akan menyambutmu bi kurobiha. Makfirah dengan seberat bumi itu pula ampunan. Jadi kalau kita datang kepada Allah, dosanya sepenuh bumi, kemudian kita tidak syirik sama sekali, tatkala di dunia, maka Allah akan mengampuni juga ya dari dosa-dosa yang dilakukan. Itu keuntungannya. Maka dari itu, kunci untuk mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala adalah perbuatan syirik. Jangan sampai dinyanyak. Ya, kita sudah baik-baik minta kepada Allah, minta ini. Datanglah ke Sunan Bungkul sana, minta berkah. Ya, saya kalau pernah mencoba melihat apa sih yang ada di kuburannya Sunan Bungkul, wah di sana ada macam-macam ya. Sebelahnya itu ada masjidnya, kemudian waduh. Ya, kalau sholat di masjidnya bagus. Kemudian setelah itu, oh duduk dejer, dikir-dikir entah apa saja dibaca itu ada Quran, ada macam, ada Yasin, ada baca Qul, ada macam-macam di sana. Ya, mereka karena tidak punya ilmu. Karena tidak mengerti ilmu itulah, maka rusak amalnya. Ya, amal kita rusak. Wala tubtilu a'malakum, jangan kamu rusak amal-amal mungkin ya dengan perbuatan syirik. Jadi kalau kita sampai berbuat syirik itu adalah amal kita jadi rusak ya. Jadi syaratnya datang kepada Allah dengan tidak syirik sama sekali, maka akan Allah terima dengan ampunan sebanyak itu sebanyak bumi pula. Itu keuntungannya. Hadis yang 2, monggo Pak. Dan diterima dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, katanya, barang siapa yang tetap melakukan istighfar, maka Allah akan membebaskannya dari segala kesusahan dan melapangkannya dari setiap kesempitan serta memberikannya rezeki dari jalan yang tidak diduganya. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, juga oleh Hakim yang menyatakan isnadnya sah. Ya. Berarti man lazima istighfar, barang saya melazimkan, membiasakan senantiasa membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Segala kesedihannya akan diberi jalan keluar, ya. Dengan banyak membaca istighfar, wa min kulli dhiqin, dan segala kesempitannya makhrajan, diberi kelapangan, ya, oleh Allah Ta'ala. Wa yarzuqhu, dan dia akan diberi rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Ini kalau banyak baca istighfar. Maka dari itu kalau dodolan kok gak payu-payu ya, itu tidak dapat apa, cobalah biasakan kita baca istighfar. Ya, karena kadang-kadang rezeki itu akan terhalang ya, karena terhalang oleh kita karena perbuatan salah yang kita kerjakan atau dosa. Karena kita tidak tahu dosa apa, banyak istighfar, ya, mohon ampun kepada Allah. Ya, ini. Jadi hadis yang kedua itu menceritakan kepada kita, hendaklah kita melazimkan membaca istighfar yang banyak. Karena dengan banyak melazimkan istighfar itu kesempitan, kesulitan, kedukaan, ya, pokoknya kesulitan apapun, maka Allah akan selesaikan masalahnya serta diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, ya. Kemudian lanjut berzikir secara rangkap, Pak. Berzikir secara rangkap dan sekaligus. 1. Diterima dari Juwairiyah radhiyallahu an, yang artinya bahwa Nabi SAW pergi keluar meninggalkannya, kemudian kembali setelah matahari naik, sedang ia masih duduk. Maka sabda Nabi SAW, engkau masih dalam keadaan seperti saya tinggalkan tadi juga. Memang, ujarnya. Maka Nabi SAW pun mengatakan, setelah meninggalkan tadi, saya telah mengucapkan 4 kalimat sebanyak 3 kali, yang seandainya ditimbang dengan apa yang telah kau baca semenjak tadi pagi, maka tidak akan kurang beratnya, yaitu subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha an-nafsi wa ziyata arsy wa mibdada kalimati. Maha suci Allah
memanjatkan puji-pujian baginya sebanyak makhluknya dan mendapatkan ridho seberat arsy-Nya dan sebanyak tinta buat pencatat kalimat-kalimatnya. Riwayat Muslim dan Abu Daud. Ya, ini hadis yang sahih ini. Jadi kalau kita nggak bisa zikir banyak, ternyata Rasulullah mengajarkan zikirnya sedikit. Ada 4 kalimat diucapkan 3 kali saja sebelum kita pergi sholat itu. Maka dibandingkan dengan orang yang zikir sejak mulai selesai sholat subuh sampai matahari naik menjelang sholat zuhur, maka nilai pahalanya tidak kalah beratnya kalau ditimbang, kata Nabi kita. 4 kalimat yang diucapkan 3 kali. Nah ini seperti ini tentunya ya kita amalkan. Kalau kita cuma seneng rungokni saja kemudian tidak diamalkan, ya sama saja kita tidak mendapatkan keutamaan sama sekali. Ya karena kita tidak mengetahui apa yang baik bagi kita. Apa? Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diterima dari Juwariyah. Juwariyah itu istrinya Nabi yang paling tekun beribadah. Banyak sekali ibadah. Jadi sholat itu bersama Nabi. Di belakang Nabi sholat subuh. Setelah sholat subuh, dia tidak pulang, zikir terus. Ya, sampai menjelang duhur zikir. Ya, ditinggal Nabi zikir, Nabi datang lagi masih zikir lagi. Ini ceritanya seperti itu. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja, keluar min ingdiha, dari sisinya. Ya, summa raja'a, kemudian dia kembali. Ba'da an adha, setelah selesai sholat subuh, waya jali satun, dan dia tetap masih duduk si Juwariyah ini. Jadi Rasulullah sudah kembali dari sana-sana, masuk lagi masjid, dilihat Juwariyah istrinya kok masih duduk. Faqala, maka Rasulullah pun menegur, mazalti alal hali, apakah kamu sudah duduk seperti ini sejak tadi? Wahai Juwariyah, ya, alati farak tuki alaiya, sejak aku tinggalkan apakah kamu seperti ini terus? Kalau dia menjawab, ya, naam, ya Rasulullah. Kalau maka Nabi pun memberi ajaran. Nah, kalau Nabi SAW, Nabi bersabda, laqad qultu, sungguh aku telah mengucapkan, ba'daki, setelahmu, ya, arba'a kalimatin, 4 kalimat, salasan maroten diucapkan sebanyak 3 kali. 4 kalimat diucapkan 3 kali. Lau zinat, seandainya ditimbang bima kulti, dibandingkan dengan apa yang kamu baca zikir tadi sejak pagi, mungdil yauma li waza lanatuhunna, ya, maka akan tidak kalah beratnya dengan apa yang kamu ucapkan itu. Ucapan itu, kata Nabi kita, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi waridho nafsihi wazinata arsyi madhamidata kalimati. Jadi ada 4 kalimat yang diucapkan 3 kali. Kalau kita ucapkan, ya, 4 kalimat 3 kali, ini kalau ditimbang beratnya dengan orang yang berzikir sejak pagi menjelang zuhur, subhanallah, alhamdulillah, baca Quran dan lain-lainnya, maka enggak kalah, ya, enggak kalah pahalanya, bobot beratnya tidak kalah. Kenapa? Apa yang terjadi? Kita lihat ini. Subhanallah wa bihamdihi. Aku membaca subhanallah wa bihamdihi ada takhoki sebanyak hitungan makhluknya. Berapa banyaknya makhluknya? Enggak bisa dihitung. Ya, banyaknya makhluk enggak bisa dihitung. Maka dari itu banyak subhanallah wa bihamdihi tersebut, ya banyaknya makhluk yang diciptakan itu yang membaca. Kemudian waridho nafsi, membaca subhanallah wa bihamdihi sebanyak ridhonya Allah kepada dirinya. Ya, Allah itu maha ridho, ya, mengatur ridhonya. Wazinata arsy, sebobot arsnya. Arsnya Allah itu dipikul malaikat, 8 malaikat dari 8 penjuru, ya. 1 malaikat itu kalau mengangkat bumi saja ini, ya, gunung-gunung itu terangkat semua bisa. Ini itu memikul arsnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Wazinata arsy wa midada kalimati, dan sejumlah kalimat-kalimatnya. Sejumlah kalimat-kalimatnya itu apa? Tersebut di dalam surat Kahfi, surat nomor 18 ayat 109. Ya. Monggo Pak dibaca surat Kahfi ayat yang ke-109 itu bunyinya apa? Baik. Katakanlah Muhammad,
Seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Ya, itulah kita membaca subhanallah bihamdi tersebut hamidata kalimati dan sejumlah kalimat-kalimatnya. Padahal kalimat Allah itu tidak akan habis. Kalau ditulis, kalau pohon-pohon itu jadi pena, kemudian lautan jadi tinta, kemudian lautan habis, didatangkan 7 lautan lagi, habis lagi, tapi kalimatnya Allah tidak habis. Ini di dalam surat Luqman, surat nomor 31, ayat yang ke-27, monggo Pak. Hampir sama ini, hampir sama, tapi agak redaksinya sedikit berbeda. Monggo. Ya. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkannya kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ya, luar biasa sekali. Ya, seperti ini sama ingat-ingat. Ayat-ayat ini nggak begitu saja. Nek nggak diingat ya lupa, ya. Tapi kalau diingat ya ingat, ya. Ternyata kalimat-kalimat Allah itu kalau ditulis, ya, bahan pena-pena, pohon-pohon jadikan penanya, lautan dijadikan tintanya, 1 lautan habis, dijadikan 7 lautan nanti habis lagi, kalimat-kalimat Allah belum habis. Maka dari itu tatkala Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, engkau itu kapan, sejak kapan adanya? Sampai kapan nanti akan berakhirnya kapan? Maka Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, seandainya kamu menulis, ya, tahunnya, bilangan tahun, jajarkan itu, ya, yang dijadikan tinta itu lautan terus jajar itu sampai ini, maka aku sudah ada sebelum itu, ya, dan aku masih ada tetap pada setelah itu. Jadi Allah Ta'ala wal awalu wal akhiru wal zohiru wal batinu, ya itu ya, di dalam surat Al-Hadid ayat yang ketiga itu, ya seperti ini. Jadi Allah itu berawal, ya, ada sudah ada sebelum segala sesuatu ada dan masih tetap ada, ya, setelah segala sesuatu tidak ada. Ini namanya abadi, ya. Jadi di dalam surat Luqman itu ayat yang ke-26 itu Kuluman alayafan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat 26 dan 27, ya. Kuluman alayafan, segala sesuatu yang di muka bumi akan hancur, ya. Ila wajhil jalali wal ikram, wajah Allah yang mempunyai keagungan dan kebesaran, ya, seperti itu. Langsung kita lanjut, Pak. Yang kedua, hadis kedua. Baik. Hadis yang kedua. Bentar. Artinya pada suatu kali Rasulullah SAW datang kepada seorang perempuan yang sedang bertasbih kepada Allah dengan menggunakan biji-biji dan atau kerikil untuk menghitungnya. Maka sabda Nabi SAW, mari saya terangkan kepadamu yang lebih gampang atau katanya yang lebih baik daripada ini, yaitu Subhanallahi adada ma khalaqa fis samai wa subhanallahi adada ma khalaqa fil ardi wa subhanallahi adada ma khalaqa baina dzalik wa subhanallahi adada ma huwa khaliq. Artinya, subhanallah sebanyak apa yang telah diciptakan di langit, subhanallah sebanyak apa yang diciptakannya di bumi, dan subhanallah sebanyak apa yang diciptakannya antara keduanya, dan subhanallah sebanyak apa yang sedang diciptakannya. Kemudian Allahu Akbar seperti itu, Alhamdulillah seperti itu lagi, La ilaha illallah seperti itu lagi, dan La haula wa la quwata illa billah seperti itu pula diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, juga oleh Hakim yang menyatakan sah menurut syarat Muslim. Ya, jadi ini kelihatannya tasbihnya sedikit, ya. Subhanallahi adada khalqihi adada khalaqa fis sama, ya. Maha suci Allah
sebanyak hitungan apa yang diciptakan oleh Allah di langit. Wa subhanallah dan subhanallah ya. Adada khalaqa fil ardi, sebanyak makhluk yang diciptakan di bumi. Wa subhanallah dan subhanallah. Adada khalaqa, khalaqa baina dzalik, yang diciptakan di antara langit dan bumi. Jadi kita ya berapa yang diciptakan apa saja tentunya ya tidak terhitung. Inilah zikir yang ringkas tapi nilai pahalanya besar. Ya. Maka juga ada seorang ulama yang mengatakan dengan adanya hadis ini kita bisa juga baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim inna hamidum majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim inna hamidum majid. Adada khalaqa bisamai wa khalaqal fil ardi. Ada yang mengatakan lebih ringkas lagi, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Diucapkan lagi 3 kali. Nah, maka sama dengan membacakan salawat yang sangat banyak sekali kepada nabi kita, ya. Nah, ini bacaan tasbih yang seperti ini bisa dibaca, cuman dibaca 3 kali saja atau bacaan seperti ada, maka pahalanya melimpah ruah, ya, dibandingkan dengan orang yang membaca kesel tapi sedikit pahalanya. Maka ilmu itulah barang yang asalnya itu murah menjadi nilainya bernilai jual mahal karena adanya ilmu. Jadi seperti ini. Zikir saja kalau dielmoni ya, zikir yang tidak berat, tidak capek tapi nilainya pahalanya luar biasa sekali ya. Ini monggo silakan dibaca. Jadi mungkin nanti beberapa kali diulang-ulang. Jadi memang agama ini lain dengan pelajaran matematika atau pelajaran yang lain. Kalau sekali aja diajari sudah. Ini kalau pelajaran agama ini diulang-ulang supaya sampai kita masuk ke dalam hati kita. Nomor 3, satu lagi hadis Pak, monggo. Ketiga diterima dari Umar radhiyallahu anhu yang artinya Rasulullah SAW menceritakan kepada mereka para sahabat bahwa ada salah seorang dari hamba Allah yang mengucapkan zikir, Ya Rob, lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhikal wali azimi sultani. Ya Tuhan, bagi maulah segala puji sebagaimana layaknya bagi keagungan wajahmu dan kebesaran kekuasaanmu. Hingga menyulitkan bagi kedua malaikat karena mereka tidak tahu bagaimana cara mencatatnya. Maka naiklah mereka ke langit lalu menyampaikan, Ya Tuhan kami, salah seorang hamba-Mu telah mengucapkan sesuatu yang tidak kami ketahui bagaimana cara menuliskannya. Firman Allah, sedang dia lebih mengetahui apa yang telah diciptakan hambanya itu. Apa kata hambaku itu? Ujar malaikat, Ya Allah, yang diucapkannya ialah, Ya Rob, lakal hamdu, kama yambaghi li jalali wajhika wali azimi sultani. Maka titah Allah kepada mereka, catatlah olehmu apa yang diucapkan oleh hambaku itu sampai saat ia menemuiku nanti. Maka aku akan memberi ganjaran kepadanya. Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Iya, alhamdulillah ya. Ini karena namanya amal itu harus diamalkan, maka tidak ada nilainya kalau kita cuma mengerti saja tapi tidak diamalkan. Cobalah kita amalkan setelah selesai. Kalau kita belum hafal, ditulis saja atau itu difotokopi, kemudian dibaca setelah selesai sholat. Yaitu ya zikir-zikir yang ada di sini namanya zikir rangkap, mengucapnya sedikit, tapi pahalanya berlipat ganda. Ya mudah. Baiklah, saya kira sampai di sini dulu kita selesaikan masalah pertemuan ini. Kita buka dengan termin yang terakhir yaitu tanya jawab.